Nabi yang diceritakan kehidupannya di dalam Al-Quran dari sejak kecil hingga dewasa adalah Nabi Musa alaihissalam. Baru lahir saja ia diperintahkan oleh Allah untuk berpisah, untuk khuruj, berpisah dengan kedua orang tuanya. Keluar di jalan Allah adalah sifat para nabi. Nabi Musa telah mengajarkan kepada kita bagaimana dirinya ditarbiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala sejak bayi. Allah Subhanahu wa taala mengutus bayi Musa untuk menjadi asbab keselamatan Fir'aun walaupun ia berbuat zalim. Namun Fir'aun telah menolak hidayah. Dari awalnya ia telah menolak jasad Musa alaihissalam. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan aku pimpin ke jalan Rabbmu agar supaya kamu takut kepadanya. Di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-17-19. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Fir'aun sebagai penguasa dan telah menyembelih anak-anak Bani Israel ketika iman dan amal mereka rusak. Demikian pula hari ini apabila iman dan amal suatu masyarakat rusak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang zalim untuk memimpin mereka. Selama ribuan tahun Fir'aun membangun kerajaannya hingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setiap ucapannya menjadi undang-undang negara. Dia memiliki tentara yang banyak, tukang sihir, dan ahli nujum yang licik. Tetapi semuanya dimusnahkan dengan usaha dakwah Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa lahir, memerintahkan ibunya untuk menghanyutkannya ke sungai. Fitrah seorang ibu adalah sayang kepada anaknya. Ia menyuruh seseorang untuk membuat peti. Membuat peti itu 3 kali melaporkan hal ini kepada Fir'aun. Namun ia tak bisa berbicara di hadapan Fir'aun. Lisannya hanya bisa mengeluarkan suara ah, oh. Nabi Musa diletakkan di sungai dan hanyut ke hulu berlawanan dengan arus air. Masuk ke dalam istana Fir'aun. Bayi itu membawa yang hak, dan di dalam istana itu ada sesuatu yang hak. Bayi itu ditemukan oleh pelayan Asyiyah, istri Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa bayi inilah yang akan menghancurkan kerajaannya. Ia menolak jasad Nabi Musa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa sayang ke dalam hati Asyiyah dan berkata, ini adalah penyejuk mataku dan matamu. Seandainya Fir'aun mengiyakan, ia akan mendapat hidayah, namun hatinya menolak. Ketika Fir'aun menggendongnya, bayi itu pun menarik janggutnya hingga ia kesakitan. Bertambah yakinlah Fir'aun, bayi inilah yang akan menghancurkan kerajaannya. Keduanya bermusyawarah untuk membuktikan bahwa bayi ini belum tahu apa-apa. Diletakkanlah sepotong roti dan bara api di hadapan Musa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tangan Musa untuk mengambil bara api itu dan memasukkannya ke mulutnya. Akhirnya Fir'aun tunduk pada istrinya. Demikianlah keadaan orang yang cinta dunia. Ia akan tunduk kepada istrinya. Asyiyah menghidupkan dakwah dalam istana Fir'aun, sehingga pembunuhan bayi pun terhenti. Asyiyah berdakwah dalam rumah tangga yang zalim, sehingga menyelamatkan orang banyak. Bayi Musa membawa perkara yang hak, demikian pula Asyiyah membawa perkara yang hak. Nabi Musa alaihissalam tak mau menyusu, meskipun seluruh wanita didatangkan untuk menyusuinya, sehingga menyusahkan semua orang. Bahkan Fir'aun pun ikut sedih.
Nabi Musa hanya mau menyusu pada ibunya yang dipanggil ke istana. Ibunya menolak tinggal di istana walaupun ia diberi berbagai fasilitas. Lalu ibunya diizinkan menyusui bayinya di rumahnya sendiri dan diberi hadiah. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan dan dididik dalam kerajaan Fir'aun selama kurang lebih 18 tahun. Makan dan minum yang bergizi sehingga fisiknya menjadi kuat. Namun hampir setiap hari ia melihat kaumnya Bani Israel dalam penindasan, ditindas dan dianiaya oleh Fir'aun yang berbangsa Kipti, menimbulkan perasaan asobiah dalam dirinya. Ketika melihat perkelahian antara orang Kipti dan Bani Israel, Nabi Musa membela kaumnya. Dengan kekuatan sekali pukul orang Kipti itu pun mati. Nabi Musa segera meninggalkan Mesir. Tibalah ia ke negeri Madian. Di tengah jalan ia menolong 2 orang wanita yang antri untuk mendapatkan air. Dan wanita itu adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun dinikahkan dengan mahar berkhidmat selama 10 tahun menggembalakan kambing dan belajar kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kambing adalah binatang yang sulit diatur, apalagi dalam jumlah yang banyak. Nabi Musa alaihissalam belajar sifat sabar dan berkhidmat adalah suatu amal yang melembutkan hati. Hanya beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai kisah Nabi Musa ketika 10 tahun belajar kepada Nabi Syuaib. Tetapi ketika ia melakukan perjalanan dakwah ke Mesir, kisahnya hampir memenuhi surat Al-Quran. Sebenarnya beliau ingin pulang untuk menjenguk ibunya. Namun di perjalanan ia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dalam perjalanan pada malam yang dingin dan gelap gulita, Nabi Musa alaihissalam bersama istrinya melihat cahaya api dari balik bukit. Beliau memerintahkan istrinya menunggu dan beliau menuju sumber cahaya itu. Istrinya langsung mengizinkan. Sebab fitrah seorang wanita adalah suka kepada sesuatu benda yang dapat memberi manfaat langsung. Menganggap api bisa menghangatkan tubuh, maka seorang istri akan rela ditinggalkan suaminya untuk kepentingan dirinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam tiba di tempat itu, beliau diberi bayan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni ana rabbuka innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan menanggalkan terompahnya sebelum masuk ke tempat yang suci. Hal ini adalah gambaran bahwa untuk mendapatkan hidayah, maka harus meninggalkan sementara segala kebanggaan berupa status, jabatan, atribut, dan atribut-atribut yang lainnya, serta keluarga yang disimbolkan dengan terompah. Berpisah, tetapi bukan berarti meninggalkan tanggung jawab. Sebagaimana pedagang ke pasar meninggalkan anak istrinya untuk mendapatkan keuntungan. Petani ke sawah ladang meninggalkan rumahnya. Pelajar ke sekolah meninggalkan orang tuanya. Pekerja ke pabrik meninggalkan keluarganya juga. Bahkan ke luar negeri bertahun-tahun bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Ketika Nabi Musa alaihissalam menggiring gembalaannya dengan tongkat, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang ada di tanganmu?" "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Beliau menjawab, "Ini adalah tongkatku. Saya gunakan untuk mengambil dedaunan untuk kambingku, untuk membantu di jalan
dan masih banyak manfaat lainnya. Nabi Musa alaihissalam sebagai kalimullah suka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah hanya satu, namun jawaban Nabi Musa bermacam-macam. Diriwayatkan setiap ingin melakukan sholat, ia berjauhlah ke rumah-rumah, bertanya kepada kaumnya, kamu ingin minta apa? Kamu ingin didoakan apa? Inilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan melemparkan tongkatnya, yang seketika berubah menjadi seekor ular yang sangat besar, melebihi gunung di sekitarnya. Tongkat yang bisa membantu pekerjaannya telah berubah dan mengejar Nabi Musa selama 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menangkapnya. Setelah ditangkap, ular itu kembali menjadi tongkat. Tongkat yang tidak mempunyai arti, tapi jika dihubungkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi asbab hidayah. Awalnya tongkat hanya berfungsi untuk keperluan belajar teori. Namun ketika Allah memerintahkan untuk melemparkannya, Nabi Musa diajari praktek. Tongkat itu menjadi asbab hidayah kepada 700 orang tukang sihir dan membuatnya Fir'aun ketakutan bersama 600.000 pengikutnya. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga tiba di tepi laut. Pengikutnya merasa takut, kemudian berkata, di depan lautan, di sebelah kiri dan kanan gunung, dan di belakang Fir'aun, siapakah yang akan menolong? Kita pasti tertangkap. Nah, pengikutnya ketakutan. Mereka hanya terdidik sebagai ahli ibadah. Tetapi Musa alaihissalam adalah seorang da'i, mengajak kaumnya untuk taat dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah bersama dengan aku. Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka lautan menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Untuk membentuk 12 jalan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menghentikan aliran air dan deburan ombak. Allah Subhanahu wa taala membiarkan semua itu tetap berjalan seperti biasa, dan jalan terbentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ombak nampak begitu deras menghantam, tetapi begitu menyentuh jalan langsung berhenti seketika. Ombak yang mendekat dan menjilat sisi jalan langsung naik ke atas, berbentuk seperti tembok. Setiap tetes air terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kabilah Bani Israel dengan mudah melalui ke-12 jalan itu. Namun di tengah jalan mereka risau dengan keadaan mereka yang terpisah. Maka di celah-celah ombak yang terbentuk menjadi tembok, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lubang angin seperti jendela, sehingga mereka bisa melihat satu sama lain sampai ke tujuan. Pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan seseorang. Dan pertolongan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Musa, tetapi juga kepada kaumnya, walaupun iman mereka masih lemah. Karena mereka satu hati. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dari belakang. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertipu dengan yang nampak. Melihat ada jalan di atas lautan, menganggap jalanan ini tetap ada selamanya. Mereka melihat Bani Israel melaluinya, dan mereka yakin dapat melaluinya juga. Mereka pun melalui jalan itu. Namun ketika mereka berada di tengah jalan itu, perintah Allah Subhanahu wa taala berubah. Ombak yang awalnya meninggi seperti tembok berubah menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Seluruhnya tenggelam.
kecuali Fir'aun yang nampak timbul kembali ke permukaan tanpa hidung, disantap oleh ikan, dan jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini sebagai pelajaran. Demikian pula tongkat kita hari ini berupa anak, istri, pertanian, perdagangan, kantor akan menjadi ular ketika ditinggalkan sementara tetangga, saudara, dan kawan-kawan mulai tidak senang. Tetapi jika meningkatkan pengorbanan terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali akan berubah. Perusahaan yang semula untuk memenuhi keperluan hidup, asbab setelah ditinggalkan, sementara akan menjadi asbab hidayah yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengkhianatan saudara-saudaranya. Beliau dibuang ke dalam sumur dan ditemukan oleh seorang kabilah dagang, lalu dijadikan budak. Kemudian beliau difitnah oleh wanita dan dipenjara. Di dalam penjara beliau berdakwah sehingga 2 orang telah mendapatkan hidayah. Bahkan rajanya juga mendapat hidayah. Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara Mesir dan akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya serta orang tuanya. Bagaimana dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal dan dakwah Nabi Yunus dalam perut ikan? Seekor burung hudhud yang berwajah dan bersuara jelek berani berdakwah. Pada zaman Nabi Sulaiman, burung risau dengan suatu negeri yang ratu dan rakyatnya menyembah matahari. Kemudian dengan dakwah Nabi Sulaiman, negeri itu mendapat hidayah. Seekor semut berdakwah. Ia risau bagaimana agar semua kawannya bisa selamat. Ia mengajak kawan-kawannya untuk menyelamatkan diri masuk ke lubang agar tidak terinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Beliau mendengarnya dan berkata, "Hei semut, kamu makhluk kecil, kami tidak akan menginjakmu." Semut menjawab, "Kami bukan takut terinjak oleh pasukanmu, tetapi kami takut teman-teman kami melihat kebesaranmu, sehingga mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat saja, lalu mati terinjak tanpa membawa iman." Nah, inilah luar biasa diri semut. Anjing adalah seekor makhluk yang hina. Mungkin seorang tidak akan marah bila disebut dengan Pak Gajah, Pak Singa, atau Pak Badak. Namun tidak ada orang yang mau diserupakan dengan anjing. Walaupun anjing memiliki sifat tawadu, senantiasa menundukkan pandangan ketika berlari, memiliki sifat juhud, walaupun dipaksa tinggal di dalam istana, ia tidak akan mau. Memiliki sifat qanaah, tidak pernah mengeluh jika menerima pemberian makanan dari tuannya. Anjing juga amanah, ia tetap setia menjaga rumah, bahkan siap mengawal tuannya. Seekor anjing mengikuti perjalanan dakwah orang-orang yang berusaha menyelamatkan akidahnya, jamaah Ashabul Kahfi, sehingga anjing itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu hewan yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga diharamkan bagi benda-benda yang najis, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menerimanya. Kita baru belajar menjadi seorang yang buat dakwah. Hanya para nabi dan rasul yang telah sukses menjadi orang-orang yang berbuat dakwah, menjadi da'inya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun wajib kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar meneruskan kerja nabi dan rasul. Ketika orang-orang awal dalam usaha dakwah di kalangan para sahabat berpikir bahwa telah banyak orang-orang yang ikut usaha dakwah berniat istirahat sementara waktu untuk memenuhi keperluan mengurus pertanian atau perdagangan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan peringatan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan
dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Meninggalkan dakwah itu artinya kebinasaan. Walaupun kita berusaha untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kita karena memang perlu, tapi dengan meninggalkan dakwah berarti kita telah mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan.